Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lilis Haryanti. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penemu konsep dasar matematika. Berikut adalah 10 tokoh penemu konsep dasar matematika. Langsung saja yang pertama yaitu René Descartes. René Descartes lahir di Touraine, Prancis. Ia dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga merupakan penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang mengantarnya ke matematika, dan ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie, diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dengan aljabar atau yang sekarang ini disebut dengan geometri analitik atau geometri ordinat. Kemudian Sir Isaac Newton. Ia lahir pada tanggal 4 Januari 1643 di Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire, dan meninggal pada umur 84 tahun. Ia dikenal sebagai bapak ilmu fisika klasik. Ia juga merupakan ahli astronomi, fisikawan, kimiawan, matematikawan, filsuf alam, dan teolog yang berasal dari Inggris. Karya bukunya yang paling berpengaruh adalah Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan tahun 1687. Dalam bidang matematika bersama dengan Leibniz, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial dan mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Kemudian Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia lahir pada tahun 1646 di Leipzig, Sachsen. Ia dikenal sebagai bapak ilmu fisika klasik. Ia juga merupakan ahli astronomi, fisikawan, kimiawan, matematikawan, filsuf alam, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dalam buku catatan Leibniz, dapat ditemukan adanya gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal sampai akhir. Sedangkan pada catatan Newton, hanya ditemukan hasil akhirnya saja. Namun, pada tahun 1699, muncul perselisihan antara Leibniz dan Royal Society yang mengatakan bahwa Leibniz telah menjiplak karya Newton. Ditambah lagi, dalam suatu kajian ditemukan bahwa Newton sendiri yang menulis kata akhir kesimpulan laporan kajian. Nah, sejak itulah bermulainya perselisihan sengit antara Newton dan Leibniz. Kemudian Karl Weierstrass. Weierstrass terlahir sebagai warga Jerman. Ia adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Beberapa hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Nah, dari sanalah pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Kemudian Maria Gaetana Agnesi. Maria adalah salah seorang dari 2 orang wanita yang muncul dalam daftar nama kehormatan kalkulus kita. Ia terlahir dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar. Ayahnya adalah seorang matematikawan. Pada usia 9 tahun, ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern. Pada usia 20 tahun, ia menciptakan sebuah buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari I. Hospital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV oleh Maria. Selanjutnya yaitu Josiah Willard Gibbs. Ia lahir di New Haven, Connecticut. Ia merupakan wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia adalah orang Amerika pertama dalam galaksi bintang-bintang yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus. Ia lebih terkenal dengan karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia.
Pada tahun 1880, ia mengembangkan perlembangan dan aljabar vektor-vektor. Kemudian pada tahun 1901, perlakuan gagasannya disajikan oleh seorang mahasiswanya, yaitu E.P. Wilson dalam sebuah buku berjudul Vector Analysis. Selanjutnya yaitu George Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard Riemann pernah mengajar di Universitas Göttingen pada tahun 1851 dan meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Ia tidak bisa menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler atau Cauchy karena hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks atau biasa disebut dengan topologi. Juga dalam geometri, memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang saat ini disebut dengan integral Riemann. Kemudian Leonhard Euler. Ia lahir pada 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ia merupakan tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Pada tahun 1723, ia menerima gelar Master of Philosophy dan ia dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme. Nah, diagram ini dikenal dengan diagram Euler. Selama 21 tahun, ia telah menulis sekitar 380 makalah. Bahkan pada tahun 1771, saat Euler menderita kebutaan total, ia terus menulis hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia juga memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma pada tahun 1729 serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Selanjutnya yaitu Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques adalah perintis terpenting dari kalkulus setelah Newton dan Leibniz. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dalam kalkulus termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak berhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Pada tahun 1691 dan 1692, ia menulis buku ajar kalkulus yang pertama. Namun, bagian tentang kalkulus integral tidak dapat diterbitkan sampai tahun 1924. Nah, sebagai gantinya, Guillaume F.A. de L'Hopital, mahasiswa Johann, menerbitkan kalkulus yang pertama pada tahun 1969. Kemudian yang terakhir yaitu Augustin Louis Cauchy. Ia lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, maka ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Tak hanya itu, berkat Cauchy lah kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.